Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliawati. Saya mahasiswi Universitas Malikus Saleh. Saat ini saya sedang mengikuti program MBKM Studi Independen pada Mitra Orbit Future Academy Al-Masri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai classification for animal menggunakan mobile net. Dengan latar belakang dalam melakukan klasifikasi makhluk hidup untuk mengelompokkan berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya, contohnya anjing, kuda, kucing, dan rusa. Hal tersebut dapat menerapkan computer vision dan image classification dalam membuat model untuk mendapatkan akurasi. Mengapa kita menggunakan computer vision? Karena computer vision merupakan bidang keilmuan yang dapat mempelajari bagaimana komputer dalam membuat model kerja seperti sistem penglihatan manusia, dengan tujuan untuk membangun suatu sistem yang dapat melakukan tugas-tugas sistem penglihatan manusia dengan lebih cepat dan tepat. Sedangkan untuk image classification merupakan pengelompokan objek-objek dengan berdasarkan dari kelas tertentu, sehingga kita dapat mudah mengenali objek tersebut. Dengan jumlah data yang banyak, maka dapat menggunakan metode CNN dengan arsitektur mobile net. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu yang pertama untuk bagaimana hasil dari arsitektur mobile net pada for animal classification. Yang kedua yaitu untuk mencari berapa tingkat akurasi yang dihasilkan dengan arsitektur mobile net pada for animal classification. Dan untuk data dan variabel yang saya gunakan yaitu ada saya menggunakan data for animal classification dengan 4 kategori, yaitu dog ada 900 sampel, cat ada 700 sampel, deer ada 600 sampel, dan horse ada 600 sampel. Untuk data trainingnya sendiri mempunyai 2.800 gambar, dan ada data testingnya ada 729 gambar. Dan langsung saja kita akan ke code-nya untuk melihat. Itu Ibu. Nih, untuk code-nya kita ini ya. Pertama kita akan mengimport library-nya menggunakan TensorFlow, Pandas, Matplotlib. Dan di sini kita untuk data set ini kita akan upload terlebih dahulu pada Google Drive untuk pemanggilan code-nya, dan yang selanjutnya kita akan visualisasi data. Visualisasi datanya ini ada 4 kategori, dog, cat, deer, dan horse. Setelah kita mengetahui jumlah total dari setiap kategori, kita akan visualisasikannya menggunakan bar plot untuk mengetahui secara lebih jelas pada gambarnya kan. Dan kita juga menggunakan p-chart untuk mengetahui berapa persen dari setiap kategori. Dog ada paling besar nih, dominasi yaitu ada 32%. Dan selanjutnya ada cat 25%, sementara pada deer dan horse hanya 21%. Kemudian setelah kita visualisasi data dengan chart tersebut, kita akan melihat gambar dari dataset yang akan saya gunakan. Di sini saya menggunakan range-nya 20% dan random radiannya 300. Ini di sini ada deer, ada horse, ada cat, dan ada dog. Ini untuk gambar-gambar dataset yang kita gunakan. Dan selanjutnya kita akan melakukan pre-processing data. Pada tahap pre-processing data ini kita akan membuat variabel yaitu image data gen dengan menggunakan image data generator
dengan rescale-nya 1/255, rotasi range-nya 20, dan validation split-nya 0,2 atau 20%. Kemudian kita akan membuat variabel train dan variabel val. Di sini kita akan, untuk menemukan ada 2240 image dari 4 kelas, dan ini ada 500, validasinya ada 560 image dari 4 kelas. Selanjutnya kita akan membangun model. Model tersebut kita menggunakan model MobileNet. Di sini input shape-nya ada 224, 224, dan 3. Include-nya false ya. Di sini modelnya kita membangun layer-nya. Dan ini kita untuk model optimizer-nya menggunakan SGD, learning rate-nya 0,007 dan momentumnya 0,9. Dan output-nya di sini ada platennya 0, global average polling-nya 0, dense layer-nya pertama. Nah, di sini total params-nya Nah, di sini kita akan train model dan evaluasi model. Untuk train modelnya sendiri kita menggunakan validasinya dan epoch-nya itu 25. Untuk train model sendiri membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama karena kita menggunakan epoch 25 dan tergantung jaringan juga sih. Kemudian setelah kita train modelnya menggunakan epoch, kita melakukan evaluasi model. Nah, untuk evaluasi modelnya di sini loss-nya dan loss-nya mengalami penurunan. Ya, mengalami penurunan. Dan untuk di sini akurasi dan validasi akurasinya mengalami kenaikan, masih belum rata kan. Kemudian kita melakukan preparing for submission. Di sini preparing submission untuk mendownload file submission-nya. Nah, di sini muncullah kita akan submission-nya. Ini di akhir. Kita melakukan prediksi dari setiap dataset-nya. Melakukan prediksi. Kemudian dari code tersebut dapat kita ambil kesimpulannya. Ini modeling tadi, ini untuk nilai akurasinya. Mendapatkan nilai akurasi. Dan di sini saya ada di peringkat 86 pada Kaggle. Dan kesimpulan menurut saya arsitektur MobileNet cukup baik dalam klasifikasi 4 animal yang berbeda dengan jumlah yang banyak. Namun saat training data membutuhkan waktu yang cukup lama karena menggunakan epoch 25 dan memperoleh hasil nilai loss 0,1219 dan nilai akurasi 0,9589. Akurasi tersebut memperlihatkan bahwa kebaikan model yang dihasilkan MobileNet cukup baik menggunakan dataset classification for animal ini. Baik, terima kasih dan saya sudahi presentasi ini.